Itu hanya ada Hido versi dewasa saja. Sedangkan untuk teman-temannya itu nggak ada versi dewasa. Dan aku juga kehilangan ayahku pada saat itu. Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih orang-orang yang baik yang sudah berkunjung ke channel aku dan yaps, thanks for supporting. Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas teori dari drama 2521 dan juga teori dari Squid Game. Nah, untuk pertama kita bahas dulu ya teori dari drama 2521. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa drama ini kan drama baru gitu ya kan, dan juga masih ongoing gitu, belum tamat. Jadi dikarenakan belum tamat nih, itu masih banyak banget loh guys pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan gitu di kepala para netizennya. Sekedar untuk informasi aja ya, 25 ini itu adalah drama Korea yang dibintangi oleh Nam Joo Hyuk dan juga Kim Tae Ri. Drama ini menyoroti kisah pertemuan keduanya ketika berusia 22 dan 19 tahun. Sementara kisah mereka itu bersemi di usia 25 dan juga 21. Selain itu, drama ini juga akan menggambarkan kisah kehidupan masyarakat Korea yang terdampak krisis ekonomi di tahun tersebut. Nah, Hido itu adalah anggota tim anggar di SMA. Krisis keuangan di Korea Selatan akan membuat timnya dibubarkan dan akhirnya pindah sekolah. Di sisi lain, krisis keuangan menyebabkan bisnis ayah Baek Ye-jin itu bangkrut. Keluarganya pun harus mengalami perubahan gaya hidup yang super drastis. Sembari belajar, Ye-jin nanti akan bekerja pada waktu hingga akhirnya menjadi reporter olahraga. Keduanya pun akhirnya bertemu di ajang perlombaan Asia Games, dan di tengah krisis keuangan, kisah cinta mereka pun nantinya akan dimulai. Meskipun dramanya kalau kita lihat agak ringan gitu ya kan, nggak kayak itulah gitu ya drama yang Penthouse lah gitu kan, berat banget nih gitu kan, banyak banget teori-teorinya gitu, banyak banget yang meningsoy, habis meningsoy bangkit lagi dari kubur, nggak kayak gitulah gitu. Intinya dramanya ringan gitu, dan ya seperti yang kalian lihat dramanya juga buat kita happy gitu. But anyway, meskipun drama ini ringan, kita juga nggak bisa melabelinya drama teringan sih, karena meskipun ringan-ringan nih, ini drama sebenarnya agak berat. Beratnya di mana? Karena kita itu kayak disuruh mikir gitu, mikir tentang apa yang akan terjadi sama mereka ke depannya. Contoh, let's say, ada salah satu teori yang paling buat orang itu berpikir panjang, yaitu tentang siapa ayah dari Kim Min Chae. Karena kalau kita lihat ya, namanya adalah Kim Min Chae, sedangkan marga dari Nahido sama Yijin nggak ada tuh yang marganya Kim gitu. Nahido marganya adalah Na, bener nggak? Kalau Baek Yijin kan marganya itu adalah Baek. Hido marganya Na, Yijin adalah marganya Baek. Jadi kemungkinan Baek Ye-jin sama Hido nggak sama-sama gitu sampai akhir, ya nggak sih? Namun Cenggu, di sini ada banyak dari fans yang berteori lain. Kemungkinan saja Baek Ye-jin itu ubah nama marganya. Oke, itu adalah teori yang dipikirkan oleh penggemar ya. Terus kenapa sih kira-kira Baek Ye-jin ini harus ngubah nama marganya? Nah, seperti yang kalian tahu bahwa Baek Ye-jin ini kan terlahir dari keluarga yang super kaya gitu. Tapi dikarenakan ada krisis keuangan, ya udah gitu. Keluarganya pun bangkrut, uang mereka juga udah habis, dan mereka juga sudah merubah gaya hidupnya. Dalam episode kedua, masih inget nggak? Kan ada pria nih, pria itu kayak ngejar-ngejar gitu atau mencari ayahnya Hido. Jadi pria ini kayak hancur banget, hancur secara finansial, dikarenakan bisnis babenya Yijin. Ya mungkin dia marah, mau balas dendam, ataupun mau menghajar ayahnya si Baek Ye-jin, makanya dicari-cari gitu. Kalau kita pertimbangkan hal ini, agak masuk akal nih Cinggu. Kalau Yijin itu ngubah namanya agar dapat menjauhkan diri dari reputasi keluarganya dan sukses secara profesional. Dan sorry, mohon koreksi ya, bukankah marga dari ibunya Baek Ye-jin adalah Kim ya? Dan kemungkinan dia itu pakai marga ibunya, ya nggak sih? Masuk akal nggak? Kalau kalian sendiri gimana? Teori lainnya adalah Min Chae ini bukan anak Yijin, tapi Min Chae ini adalah anak orang lain. Kalau kita perhatikan judulnya, 25, 21. Ini seolah-olah menunjukkan kepada kita semua bahwa kisah mereka itu berhenti di usia 25 dan juga 21. Kayak gini guys, meskipun mereka itu sebenarnya sudah berpisah gitu ya kan, udah putus, udah bercerai atau kayak gimana, nggak selamanya hubungan kita itu akan terputus loh. Ada suatu saat nanti, kita itu akan bertemu dengan mantan kita. Entah itu mungkin pertemuannya juga nggak sengaja, atau pertemuannya memang disengaja gitu ya kan, tapi bukan berarti hubungan kita juga akan putus lama-lamanya gitu. Kecuali salah satu di antara kita sudah meninggal. Makanya kisah kita juga pasti akan terputus. Nah inilah yang aku pikirkan. Apakah di sini Baek Ye-jin itu telah meninggal gitu, sehingga kisah mereka terputus di usia 25 dan juga 21. Ada yang memikirkan seperti itu? Dan Cinggu, di episode keempat kali itu masih inget nggak? Kan pada saat itu anaknya si Hido nih gitu kan, lihat-lihat foto gitu. Habis itu ada ibunya Hido gitu. Pas saat itu mereka lihat foto. Habis itu ibunya Hido ini kayak nunjukin fotonya Yijin gitu. Oh ini Yijin gitu. Habis itu ibunya Hido nanya sama cucunya, kenal Yijin nggak gitu. Habis itu si anak bilang enggak gitu, nggak kenal gitu. Karena pada saat itu juga belum lahir ya, masih dalam gimana gitu, masih nggak tahu di mana tempatnya pada kala itu. Dan pada saat itu ibunya Hido bilang bahwa aku itu bertemu dengannya bulan lalu. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Ini tuh bertemunya di mana nih Bu gitu? Apakah bertemunya di dunia nyata
dunia mimpi, atau bahkan ibunya ini berkunjung ke makamnya. Ada 3 opsi di sini. Kalau kalian sendiri di mana mereka bertemu nih? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Dan guys, ada beberapa dialog dari Hido yang menunjukkan bahwa Yijin itu juga ada kok dalam hidupnya di usia 22 tahun. Jika memang perkiraan itu salah, kenapa dia mengatakan hanya 22 tahun? Lalu dengan sayang sambil melihat fotonya, ekspresinya juga hanya gelap sesaat ketika Jaekyung menyebutkan bertemu dengan Yijin sebulan yang lalu. Dan cerah lagi ketika dia membahas hubungannya dengan Yurim. Mungkinkah ini berarti bahwa Hido masih mengenal atau tahu tentang Yijin ketika dia sudah berusia 22 tahun? Atau bahkan Yijin masih dalam hidup? Dalam situasi ini mungkin saja Hido dan Yijin memang berakhir bersama, dan juga Jaekyung kadang-kadang tidak mengingat hal tersebut, menjelaskan kenapa wajah Hido menjadi gelap ketika Jaekyung menyebutkan bahwa dia itu bertemu dengan si Hido sebulan yang lalu. Mungkin saja ibunya dari Hido ini atau si Jaekyung ini kerap kali melihat Baek Yejin gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Namun dia itu agak lupa loh guys. Jadi seolah-olah menunjukkan bahwa ibunya Hido ini kayak demensia gitu. Dan di sini ada teori yang lebih set lagi. Teori yang setnya adalah kemungkinan teman-teman dari Hido itu sudah meninggal. Kenapa teman-teman dari Hido dapat dikatakan sudah meninggal juga? Karena Cinggu dalam sebuah foto, ini tuh foto terakhir kali dari para kru dan juga para pemain untuk drama yang 25-21. Nah dalam foto itu dapat kita lihat itu hanya ada Hido versi dewasa saja, sedangkan untuk teman-temannya itu nggak ada versi dewasa. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa di sini tuh nggak ada versi dewasa untuk teman-temannya? Why like that? Kenapa nggak ada gitu? Apa yang terjadi gitu? Ini ada beberapa alasan. Teman-teman Hido versi dewasa itu mungkin sibuk kali ya, sibuk mungkin sampai nggak bisa datang ke tempat acara tersebut. Dan opsi yang kedua adalah kemungkinan teman-teman dari Hido ini memang tidak punya versi dewasa, karena mereka juga memang tidak pernah dewasa dan berhenti di usia 21 tahun. Adakah yang berpendapat seperti itu? Lalu nih Cinggu, ada hal yang ngebuat kita juga menjadi overthinking. Saat anaknya itu nanya, anaknya kan udah lihat ya fotonya saat ibunya ini sama teman-temannya main di laut atau pantai lah gitu pas saat tamasya. Ingat nggak episode itu? Ingat nggak? Oke, kalau nggak inget nonton aja ya, rewatch again. Jadi pas saat itu si anak nanya nih, ibu gimana nih pengalamannya? Pokoknya nanya-nanya tentang pantai gitu sih. Habis itu ibunya kayak nggak inget gitu, seolah-olah kayak melupakan gitu apa yang terjadi di saat mereka tamasya gitu. Ini yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa ibunya ini seolah-olah melupakan gitu tentang apa yang terjadi pas saat tamasya. Bukankah itu kenangan yang indah? Mereka juga bahagia-bahagia di sana. Tapi kenapa ibunya ini seolah-olah tidak mengingat kenangan bahagia tersebut? Jarang-jarang loh guys ada orang yang tidak mengingat kenangan bahagia. Kecuali kenangan itu menyakitkan. Mereka itu akan berpura-pura seolah mereka itu tidak pernah ada loh dalam situasi seperti itu. Itu adalah pendapat aku ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Komen dong di kolom komentar. Intinya sampai sekarang masih banyak banget teori-teori tersembunyi dari 25-21. Dan buat kalian yang pengen tahu jawabannya, terus saksikan saja bagaimana drama 25-21 dan semoga perkiraan kalian menjadi benar ya. Karena biasanya kalau perkiraan kalian itu menjadi benar, kalian itu pasti bakalan kayak wah happy banget. Tapi kadang-kadang kalian juga pasti bakalan sedih kalau endingnya itu tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Dan biasanya kebanyakan orang kan mengharapkan ending bahagia ya. But kayaknya nggak bahagia sih endingnya. Takutnya sih sedih ya endingnya. Aku sih takut ya. Ini soalnya sudah buat kita mood booster loh dramanya guys. Tapi kayak takut banget melihat episode selanjutnya. Adakah yang sama kayak aku? Dan guys, sekarang kita akan masuk ke teori yang kedua, yaitu tentang teori dari Squid Game. Nah, untuk yang pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Sebyok. Apakah Sebyok ini merupakan anak kecil yang berada di Train to Busan? Kenapa dapat seperti itu? Ya udah langsung aja kita perhatikan yang berikut ini bersama-sama dan kita juga baca ya. Jadi guys, ceritanya di sini tuh Yumi itu bertanya sama Sebyok, apa kau pernah lihat orang tewas sebelum datang ke sini gitu. Habis itu Sebyok mengatakan seperti ini, ada wabah menyebar di kotaku waktu aku masih kecil. Dan aku juga kehilangan ayahku pada saat itu. Jujur aku merinding loh bagian ini bacainya. Serius merinding nih. Oke, itu adalah yang dikatakan oleh si Sebyok. Jadi apa yang dikatakan oleh Sebyok ini juga ngingetin orang-orang akan apa yang terjadi di Train to Busan, yang mana si anak kecil itu juga kehilangan ayahnya, kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak ada keterkaitan gitu loh guys gitu. Tapi kan di sini kita ngelihat ayahnya dia yang jadi Mendakji gitu ya kan. Kalau seandainya bener, masa sih dia itu nggak kenal ayahnya? Padahal kan mirip-mirip juga. Tapi setahu aku bukannya Sebyok ini datanya di Korea Utara ya. Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang teori yang satu ini? Komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke teori yang berikutnya tentang Squid Game. Untuk teori yang kedua adalah tentang Oh Il-nam yang belum mati. Nah Cinggu, kalau kita lihat Oh Il-nam ini kan salah satu tokoh yang penting ya dalam drama Squid Game gitu. Karena kalau nggak ada Oh Il-nam,
nggak akan ada Squid Game karena dia adalah pencipta Squid Game ini. Nah sebelumnya Oh Il-nam ini kan pernah memanipulasi kematiannya dalam episode pas permainan kelereng. Pada saat itu kita mikir oh dia udah meninggal, kasihan banget ya kakeknya gitu berkorban untuk si Gi-hun. Gi-hun nggak sih namanya? Siapa namanya lupa? Oh Gi-hun. Nah kan benar aku Gi-hun namanya. Tapi pada akhirnya dia masih hidup dan Gi-hun menemuinya di rumah sakit. Wah parah nih orangnya, nipu orang gitu. Jadi meskipun pas di rumah sakit kita juga melihat dia udah kayak ya siapa tahu dia masih hidup gitu. Itu tuh cuman pura-pura doang, ya nggak sih? Sebelumnya dia juga pernah memanipulasi kematiannya, ya siapa tahu untuk yang kali ini dia juga kembali memanipulasi kematiannya dan melanjutkan untuk permainan baru untuk Squid Game. Who knows? Karena guys, kalau bukan Oh Il-nam, siapa lagi yang akan memainkan permainan Squid Game di season kedua? Adakah yang punya opini? Dan kita akan masuk ke teori yang kedua tentang Oh Il-nam yang merupakan ayah dari Gi-hun. Nah guys, sebenarnya ada beberapa banyak hal yang menunjukkan bahwa Oh Il-nam ini itu merupakan ayahnya si Gi-hun gitu. Hal yang pertama adalah di saat si Gi-hun itu minta susu coklat sama si penjaga. Lalu si kakek ini juga mengatakan bahwa anaknya ini sama banget nih kayak Gi-hun gitu. Dan setelah itu kalian ingat gak sih pas mereka main kelereng? Nah si kakek kan pas saat di sana gitu bilang bahwa tempatnya itu kayak familiar gitu. Intinya adalah setelah aku melihat bagian itu, kok aku mikir kok mereka punya banyak samaannya, seolah-olah memori mereka itu sama gitu. Dan yang buat aku mikir panjang banget adalah di saat aku mengetahui bahwa si kakek ini ternyata kaya raya gitu. Agak aneh gak sih kalau orang kaya familiar dengan tempat seperti itu? Apakah dulunya kakek yang kaya raya ini dulunya juga berasal dari orang yang kurang berada seperti itu? Dan kita akan masuk ke teori yang keempat, yaitu tentang kartu. Nah, kalian itu pasti tahu bahwa Gongyo di sini bawa dua kartu. Kartu warna merah sama kartu warna hijau atau biru ya warnanya. Itu biru ya. Jadi pas saat itu nanti mereka akan main dakji ya kan. Nah, di sini ada teori tentang kartunya guys. Kalau kartu yang warna merah itu merujuk pada penjaga, sedangkan kartu yang warna biru itu merujuk kepada peserta. Jadi kalau kalian milih kartu warna merah, maka kalian itu akan jadi penjaga. Kalau kalian milih yang warna biru, maka kalian itu akan menjadi peserta. Seandainya nih kalau kalian ya gitu ya kan ketemu sama Gongyo gitu ngajakin kalian main dakji nih, kartu warna apa yang kalian pilih? Komen dong, aku pengen tahu. Kalau aku sih ya, kayaknya lebih baik pilih kartu warna merah. Karena kalau aku pilih kartu warna biru, kayaknya dalam satu game aku udah over deh kayaknya. Teori yang kelima adalah tentang Gi-hun yang akan menjadi penjaga. Nah, di sini kan kita udah tahu ya bahwa Gi-hun itu adalah the winner gitu, pemenang. Dan dia juga menjadi miliarder karena mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak. Dan di saat dia sudah dapetin uang yang banyak, nggak ada masalah sih, nggak ada problem kalau dia itu ngubah stylenya gitu. Stylenya yang dulu kayak biasa-biasa aja gitu kan, kayak orang yang gitulah gitu, kayak orang susah gitu ya kan. Sekarang udah diubah pakai setelan jas, warna rambut juga diubah menjadi warna merah. Nah, kalau kita ingat warna merah, bukankah warna merah ini identik dengan kartu yang dipegang oleh Gongyo gitu? Warna rambutnya yang berwarna merah seolah-olah menunjukkan kepada kita semua bahwa Gi-hun ini akan menjadi penjaga di Squid Game season kedua. Karena kalau dia itu menjadi peserta kayak nggak mungkin gitu nggak sih? Agak kurang gimana gitu ya kan? Pasti dia itu kayaknya akan jadi penjaga deh. I guess so. Dan untuk teori yang keenam adalah Junho masih hidup. Nah, kita tahu bahwa Junho itu kan polisi gitu ya kan. Polisi yang nyamar jadi penjaga, habis itu menyelidiki tentang game mematikan tersebut. Dan di sini dia itu mengetahui satu fakta. Ternyata si penjaga kelas utama di sana, si penjaga paling atas lah posisinya yang pakai baju warna hitam, itu adalah kakaknya sendiri. Dan pada akhirnya si kakak ini akan kejar adiknya gitu kan. Pas satu ada di tebing, habis itu Junho ketembak deh. Tapi tenang aja, Junho itu ketembaknya di sini guys. Nggak ngena jantung gitu ya kan, di sini doang gitu kenanya. Nah biasanya sih kalau dalam film atau drama ya, selama itu belum kena jantung, selama itu belum kena kepala, dijamin deh pemainnya itu bakalan hidup. Jaminan dia itu bakalan hidup kira-kira 70-80% lah. Dan untuk teori yang terakhir, bahwa game ini itu sebenarnya nggak hanya di Korea saja, tapi game ini juga berasal dari seluruh dunia. Nah, kalian itu pasti tahu bahwa di akhir kan kita ngelihat ada tamu VIP yang datang dari luar Korea. Fakta bahwa VIP punya aksen yang berbeda, ada yang aksen Inggris dan juga ada yang aksen Amerika, itu menyeratkan bahwa game mematikan seperti ini nggak hanya di Korea saja, tapi game ini ada di seluruh dunia. Itulah sebabnya mereka itu kayak punya koneksi dari miliarder yang lain yang berada di seluruh dunia. Lalu ke depannya apakah akan ada Squid Game versi negara-negara lain? Kalau kalian sendiri gimana nih? Guys, ternyata tadi itu bukan terakhir, tadi itu hanya prank semata. Ini adalah yang terakhir ya. Teori yang terakhir adalah tentang kematian para peserta Squid Game itu telah ditunjukkan pada awal. Let's say ada Doksu. Doksu itu kan melompat dari jembatan untuk menghindar musuhnya. Dan pada akhirnya tahu gimana dia itu meninggal. Dia akhirnya nanti jatuh di saat si cewek tangkap dia, peluk dia dan nginjek jembatan kaca yang salah, dan itu juga membuatnya meninggal. Dan yang berikutnya adalah Sebyok. Sebyok sendiri dia tuh kan kayak
nodongin gitu ya kan pisau sama orang yang merese banget gitu ya kan. Dan pada akhirnya dia juga meninggal dengan cara seperti itu. Habis itu ada juga Ali ini nanti akan ditipu gitu ya sama, aduh sumpah ini nyesek banget sih. Soalnya cowoknya juga nggak punya nggak punya cara lain gitu ya kan, mau nggak mau dia juga harus tetap hidup. Ya udah, pada akhirnya dia itu akan nipu Ali. Dan seperti yang kita tahu bahwa Ali ini juga pas saat di episode kedua dia itu juga kayak membawa uang dari bosnya, ya nggak sih? Jadi Squid Game ini kayak mengajarkan kepada kita semua bahwa karma itu ada. Apa yang kita lakukan sekarang akan terjadi juga sama kita di masa depan, kayak gitu nggak sih? Dan nanti kita saksikan bagaimana Squid Game season kedua. Lalu Cinggu, gimanakah versi teori kalian? Langsung aja bagi-bagi sama kita di kolom komentar. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aduh, tenggorokanku sumpah sudah sakit banget. Aku gak mau ngomong yang panjang-panjang banget lagi. I have to say goodbye for you. Bye-bye.